Kita nanti bakal streaming juga teman-teman di YouTube-nya V Radio. Oke. Live ya. Oke. Kita mulai. Yeay, di Jalan Sore. Community listener. Bersama dengan Palang Merah Indonesia, USA, dan juga IFRC. Betul, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dan seru-seruan sama teman-teman dari komunitas Mamata Project. Halo. Hai teman-teman. Hai. Hai. Ada siapa aja? Hai. Ada aku Lia. Ya. Wici. Mbak Woro. Ada siapa lagi? Christina. Christina. Udah semua ya? Lengkap. Oke, itu dia. Ini seru banget loh, listener. Jadi kita juga sambil live di YouTube juga, listener. Yap. Untuk listener yang mungkin mau lihat langsung gitu, bisa lihat di Instagram, di YouTube kita. Nah, itu dia. Anyway, Mamata Project itu apa sih, Benar. teman-teman? Oke. Ya, selamat malam semuanya. Mungkin aku yang mulai duluan. Jadi Mamata Project ini sebenarnya ruang buat belajar bersama. Jadi awalnya terbentuk gara-gara memang kami punya minat belajar yang sama dari guru yang sama awalnya. Terus jadi berkembang, belajar kemana-mana. Dan nggak cuma untuk awalnya sih gara-gara belajarnya untuk urusan diri sendiri sih, terus jadi belajar untuk urusan anak, untuk kegiatan anak juga gitu. Jadinya memang menyediakan ruang ini buat ruang belajar gitu diniatkannya gitu, Kak. Oke. Ya. Lengkap berarti ya di sini ya. Nah, tapi kalau untuk mungkin ada listener yang penasaran, Mamata Project tuh ada ini nggak sih kepanjangannya? Ya. Apakah itu singkatan? Nggak ada. Mamata itu artinya mother's love. Jadi awalnya memang karena itu tadi, karena mulainya kita dari kegiatan-kegiatan yang berurusannya sama parenting, terus kumpulnya awalnya tuh sebenarnya tadinya ibu-ibu yang udah punya anak toddler gitu loh. Jadi kami punya masalah yang sama, ngurusin anak yang ribet, bingung sama kalau anak tantrum tuh kayak gimana, anak nggak mau makan gimana. Nah, terus akhirnya bertemulah dengan seorang psikolog yang kemudian membantu kami melewati masa-masa itu dan membuat kehidupan jadi aman nyaman gitu ya. Awalnya gitu. Kenapa kok Mamata namanya Mamata? Karena memang awalnya mulai dari kecintaan ibu gitu. Tapi lama-lama banyak teman-teman yang ternyata belum menikah pun pengen ikutan belajar gitu. Dengan kelas-kelas yang waktu itu kami lakukan. Akhirnya nggak cuma ibu-ibu sekarang yang gabung, jadi ada teman-teman yang belum menikah, bahkan ada yang masih SMA, itu juga ikutan gabung untuk belajar bareng gitu. Makanya jadi ini bisa semuanya bisa belajar di sini walaupun belum menjadi orang tua, tapi kan akan menjadi orang tua, listener. Jadi sebenarnya lebih bagus ya. Jadi kayak ngambil startnya duluan. Betul. Benar. Karena sebenarnya kami yang udah menikah, yang udah punya anak gitu, kebetulan di sini aku sama Kak Utin itu merasa harusnya gue tuh belajarnya dari belum nikah, bahkan dari belum punya pacar gitu sebenarnya. Gitu. Tuh, iya benar. Karena pada akhirnya waktu pas jadi orang tua, baru menjadi orang tua, akhirnya baru kita kejar semua ilmunya ya untuk parenting. Benar, dan itu capek banget ya nggak sih Kak? Maksudnya kayak ngejar belajar bareng sama anak gitu tuh lelah. Wah, untuk listener mungkin ada satu merasa senasib gitu ya listener. Nanti kita bakal terusan lagi nih listener ya barengan sama Mamata Project. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jalan Sore ya. Jatuh. Seru banget ya. Jadi ketemu teman-teman baru juga di sini ya. Makasih udah mau kenalan sama kita. Bener sih kalau misalnya soal kayak anak makan susah, tantrum itu pasti akan dirasakan oleh setiap orang tua sih. Walaupun memang mungkin nggak semua anak ada yang tantrum ya. Tapi kayak hampir sekarang semua anak tuh ada fase tantrumnya deh. Nah, itu dia. Tapi more or less akhirnya kami nggak mengalami itu sih. Maksudnya
karena belajar bareng dan kemudian tahu tips dan triknya, jadinya itu jadi kayak nggak ada, ya jadi less drama gitu. Terus gara-gara itu aku sama Kak Utin, sama Kak Woro, sama Kiki kayaknya lagi hilang sinyal. Karena itu tadi yang banyak banget teman-teman yang belum menikah ikutan belajar, terus mereka merasa, gue kalau misalnya belajar bareng di grup yang sama, itu nanyanya kayak nggak punya waktu, nanyanya barengan sama ibu-ibu gitu. Jadi mereka tuh minta dibikinin grup yang berbeda. Jadi di dalam Mamata tuh ada grup sendiri namanya single zone buat teman-teman yang single gitu. Ya. Oh, wow. Jadi memang ada zona-zonanya tersendiri. Ada zona-zonanya. Ada yang buat anak-anak juga, namanya Semesta Kumbo. Iya, tapi aku sudah nambahin kalau yang single zone itu buat yang sudah pernah menikah atau divorce itu boleh join kok gitu. Jadi nggak hanya menutup untuk yang masih lajang seperti itu. Iya. Iya. Anyway kan tadi katanya lewat satu guru yang sama nih gitu. Setelah akhirnya si psikolog yang tadi Mbak Alia bilang ya? Iya. Nah setelah itu akhirnya ada bisa dibilang belajar lagi nggak sih sama mungkin psikolog lainnya, atau mungkin ada satu narasumber lain yang akhirnya ikut sharing di Mamata Project atau seperti apa? Untuk speakernya apakah jadi makin banyak gitu sumbernya? Ici kali Ici. Oke. Kalau untuk akhirnya sih kita ada psikolog yang lain, kita sempat kerjasama ya kali ya sama Bu Astrid. Itu gabungan juga dengan komunitas lain, akhirnya kita partnership untuk kerjasama dengan psikolog lain juga. Selain itu kita juga ada tanya yang ahli, kita pernah sama dokter Jimmy, terus sama beberapa dokter yang lain juga sih. Ada yang dokter paru dan segala macamnya. Nah, lebih kayak gitu sih. Semesta Kumbo pun kalau yang bagian dari Mamata Project untuk anak-anak kan Semesta Kumbo, itu ada reporter cilik, sama sekarang ada produser cilik. Wow, reporter cilik dan juga produser cilik. Wow. Keren. Jadi ya itu, jadi yang reporter cilik ini kita ada beberapa narasumber sih, mulai dari daber, terus juga reporter, terus juga dokter hewan, ada beberapa ya, dula pun ada ya, kita pernah juga kan ya sama dula. Jadi anak-anak udah belajar tentang dula juga, udah mengenal profesi dula. Wow. Jadi memang dari kecil ini nggak cuma satu komunitas, maksudnya nggak cuma satu untuk mamahnya aja, tapi ini untuk semuanya, lengkap sekali ya. Oke. Betul. Ini kita akan on air lagi 30 detik ya teman-teman. Oke, miring deh nih, kalau layarnya agak di-set gitu. Nah, itu kayaknya lebih. Atau ke sana kalau ada ininya gini. 106,6 V Radio, lagu hitsnya beda. Di Community di Jalan Sore, Listener bersama dengan PMI, Palang Merah Indonesia, USA, dan juga ada IFRC. Betul, Listener, kita barengan sama teman-teman dari komunitas Mamata Project juga. Masih ngobrol, Listener, di mana ternyata ini lingkupnya seru banget ya. Betul. Luas sekali. Betul sekali. Tadi kita sempat ngobrol, Listener, mengenai di Mamata Project ini ternyata nggak cuma mama-mama aja, nggak cuma ibu-ibu aja gitu kan. Bahkan yang single ini juga ada loh ternyata di Mamata Project. Kegiatannya ya. Dan gue sih salutnya gini, emang yang namanya jadi orang tua kan nggak ada sekolahnya nih. Tapi di Mamata Project akhirnya belajar sama-sama untuk bersiap diri menjadi orang tua. Yang single-single banyak yang masuk. Wah, keren. Gue pengen dong dimasukin grup yang single-single itu. Oh, dasar. Gue udah nungguinnya dari tadi. Lo bakal ngomong gini nggak? Kira-kira ngomong nih. Tapi kalau untuk teman-teman dari Mamata Project, ini katanya Sabtu ini ada kegiatan buka ruang. Bener nggak sih? Iya, betul. Buka ruang ini apa sih? Boleh dijelasin nggak? Utin kayaknya lebih tepat deh. Tambahin sama Kak Utin kali ya. Bukan, ini sebenarnya secret room. Jadi ceritanya karena kami tuh punya satu grup WhatsApp yang memang namanya Buka Hati. Di Buka Hati itu biasanya kami cerita apapun yang mau kami ceritakan gitu, karena kami yakin tempat itu aman dan nyaman, nggak ada yang julid, nggak ada yang ngeresein gitu. Lalu karena kegiatan yang dibuka hati itu
sering bikin kita curhat-curhat gitu, pengen kita bikin curhatnya tuh by Zoom. Maksudnya karena nggak bisa ketemuan nih sekarang pandemi ini, jadi ketemuannya lewat Zoom dulu. Nah, jadi kita bikin namanya si Buka Ruang itu. Isinya apa, Kak Utin? Intinya adalah sebuah panggung di mana kita, namanya panggung ya. Jadi kita di situ cerita, bebas cerita, dan orang mau cerita apapun boleh, sampai rahasia terdalam juga boleh. Wow. Nggak akan ada yang kayak situasi menghakimi kayak kamu tuh nggak boleh gini, kamu tuh nggak boleh gitu, nggak ada yang kayak gitu. Mereka semua tuh yang bener-bener siap ngedengerin cerita kita gitu. Bahkan kayak, oh gitu ya. Jadi ada empati gitu, kerasa gitu empatinya gitu kan. Jadi itu yang bikin kenapa Buka Ruang itu selalu ditunggu sih, atau khususnya buat aku. Oke. Kayak Tapi tempat untuk itu apa namanya kalau kayak apa? Nggak apa-apa, silakan Mbak. Ya, itu kayak istilahnya tempat manggung aja, kita meluapkan gitu ya semuanya gitu, saluran emosi kita gitu. Kalau mau ikutan syaratnya cuma satu ya, menyediakan telinga berhati. Dan Betul. telinga yang berhati. Itu Ini dia. menarik banget ya. Jadi kalau untuk Buka Ruang ini sendiri kayak terbatas nggak sih untuk yang mau join gitu kan? Karena kan ini lumayan private juga ya untuk kayak kita mau cerita kayak gitu. Sebenarnya awalnya Buka Ruang ini tadinya private, cuma untuk teman-teman yang memang udah gabung di grup WhatsApp Buka Hati itu. Tapi karena ada keinginan teman-teman lain juga pengen ikutan gabung, kita udah sempat cobain bikin untuk umum juga. Maksudnya teman-teman yang suka follow di Instagram bisa ikutan juga. Akhirnya kita buka tuh, dan kemarin ternyata mereka senang gitu karena kita buka untuk yang umum. Untuk berikutnya di hari Sabtu besok kayaknya Ici mau buka lagi ya Ci ya buat umum gitu ya Ci. Jadi kita mau coba kasih kesempatan. Biasanya kita memang hanya satu-satu tertentu ya kita buka untuk umum. Jadi untuk besok kayaknya kita akan coba buka untuk umum. Karena memang Buka Ruang ini 2 minggu sekali sih biasanya. Iya. Oke. Mbak, dan itu boleh pakai nama samaran, jadi nggak harus pakai nama asli. Biasanya kita tuh suka pakai nama makanan goreng gitu. Dan Aceh. Ya, nggak pakai wajah ya. Nggak pakai wajah, ya nggak pakai. Dan tidak direkam. Terus kalau udah selesai dari secret room itu, semua yang terjadi ya dilupain gitu. Emang tempat buang sampah sih sebenarnya, Kak. Iya. Mbak, coba dong Mbak bocorin sedikit Mbak, biasanya cerita tentang apa sih? Oh ya. Apa aja sih? Macam-macam ya kamu Bro ya. Macam-macam, misalnya patah hati gitu. Terus misalnya ada yang lagi PDKT sama cowok, atau ada yang cerita soal mertua, gitu-gitu sih, bebas sih gitu. Kita nggak bikin satu topik khusus sih. Ya, soal seks juga pernah, itu selingkuh, orang tua ya. Intinya hal-hal yang tabu pun kita macam-macam bicarain sih. yang nggak mungkin dari A sampai Z. Ya. Semua diomongin ya gitu. Betul. Karena memang mungkin kadang orang juga butuh untuk didengarkan, tapi maksudnya nggak usah dinasihatin. Nah, cuma untuk cerita aja gitu ya. Oke. Menarik ya. Yes. Tapi untuk listener nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih sama teman-teman dari Mamata Project. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jalan Sore, listener. Oh, jadi fair ya, nggak ada muka, nggak ada nama asli. Iya, biasanya fotonya pun diganti kok dengan terserah. Iya. Misalkan lagi nama makanan, ganti nama makanan. Ganti nama makanan. Terus kalau nggak ada tiang listrik, kabel telepon. Intinya aneh-aneh deh nama-nama dan foto-fotonya. Gitu. Iya. Gitu. Mbak, yang si bawang merah goreng itu cerita tentang apa ya Mbak? Tentang tetangga yang julid. Tetangga julid. Bawang merah goreng. Dimaafin ya teman-teman. Tapi so far berarti yang daftar udah lumayan banyak ya untuk saat ini. Lumayan banyak, dan biasanya sih karena itu acaranya malam ya, jadi emang come and go gitu ya kita ya Kak ya. Iya. Kita nggak ada peserta tetap sih, siapapun boleh gitu. Oke. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman dari Mamata ini sendiri gitu ya, ini tuh kenal satu sama lainnya di saat emang membentuk komunitas ini, atau emang sebenarnya awalnya
ada beberapa yang kenal, kita bikin yuk. Atau mungkin baru kenal banget di komunitas ini nih. Awalnya beberapa di antara mereka, jadi gini, aku tuh awalnya bikin satu kegiatan sama psikolog ini namanya Om G. Bikin satu kelas, namanya kelas Dewasa Mental 101 gitu. Jadi kita tuh belajar nggak cuma jadi orang gede, tapi jadi orang yang juga dewasa mental. Karena merasa kayaknya banyak yang di antara kita yang udah dewasa tapi masih anak-anak gitu, masih suka baperan, masih belum tahu kecewanya. kecewa gitu. Jadi akhirnya aku bukalah kelas itu. Nah, teman-teman ini, beberapa di antara teman-teman ini ikutan di kelas itu, terus jadinya kenalan. Belajarnya kan singkat. Karena belajarnya singkat, banyak materi yang menurut kita kayaknya seru nih, harus dimatengin lagi di belajar kelompok gitu. Makanya setelah itu, gimana kalau misalnya kita kumpul bareng-bareng, nggak usah pakai Om G-nya, jadi kita ngobrol di WhatsApp bareng untuk belajar kelompok itu. Jadi sebenarnya menguraikan satu persatu ilmunya dari Om G supaya kita makin ngerti, karena kalau cuma dijelasin sama Om G doang kadang-kadang suka bingung ya Kak Utin. Iya benar. Apalagi single kayak Kiki dan teman-temannya gitu. Jadi butuh tempat untuk bisa ngobrolin itu gitu sih Kak. Oke. Seru banget. Jadi lo udah mau ikutan nih, Chris? Oh, nggak bisa dong. Kita ada grup yang ada gurunya sama yang nggak ada gurunya. Iya, jadi kita ada grup ada gurunya sama nggak ada gurunya. Kalau ada gurunya nih teman-teman yang single zone itu masih ada gurunya sih ya. Kalau yang dibuka ruang itu dibuka hati itu beneran nggak ada gurunya. Jam bebas. Jam bebas. Jam bebas. Karena nanti kalau ada gurunya mau cerita malah nggak keluar gitu ya, nggak plong. Soalnya kalau sama guru ini, kalau sama Pak Guru ini, kalau misalnya kita bete gitu, ih gue bete banget deh Om, ada tetangga begini-begini. Terus pertanyaan pertama dari guru kami adalah, yang mau dipermasalahin gitu. Terus kita bingung, apa ya yang mau dimasalahin gitu. Nah kalau sama temen sendiri kan enak ngomong. Kita sampai bikin stikernya soalnya. Kita sampai bikin stiker WhatsApp gara-gara guru kita punya rumusan gitu tiap kita jawab. Ada tagline-nya. Ada tagline-nya bener. Semua udah pada ngalamin, digolokin. Emang apa masalahnya? Apa yang mau dimasalahin? Itu kayak yang langsung diinjak gitu. Oke, gak jadi deh. Gitu. Gue kayaknya terlalu lebay nih sama hidup gitu. Jadi mana gitu. Terlalu baper dengan hidup gitu ya. Oke. Cek. Teman-teman, maaf tadi koneksi kita terganggu. Oke. Jadi tadi sampai bikin apa, stiker? Sampai bikin stiker. Kita bikin stiker si Pak Guru itu, si psikolog kita itu. Terus kita lengkapin dengan tagline-nya kayak misalnya apa yang mau dimasalahin gitu. Kalau enggak buang remote-nya. Ya, kalau misalnya kita pada ngomong, Om, kenapa sih kok aku nggak seperti si tetangga ini? Ya udah buang aja remote-nya, ngapain lu liatin channel tetangga gitu. Nanti kan udah ketahuan nih, kita udah tahu apa aja yang bakal dibahas kalau kita nanya sama Pak Guru gitu kan. Nah, jadi itu butuhlah ruang untuk keluar main gitu kira-kira. Oke. Butuh juga ya. Ini kalau boleh tahu Mamata Project ini udah berjalan berapa lama nih teman-teman? Sebenarnya semakin aktifnya itu di akhir tahun lalu sampai sekarang. Walaupun awalnya kegiatan-kegiatannya itu lebih banyak di off-air sih. Untuk kegiatan anak misalnya dongeng bareng gitu sama para pendongeng. Terus kelas-kelas finansial, terus kelas ilmu perilaku ini gitu. Itu semuanya mulainya dari 2017, tapi baru belakangan ini di 2018 akhir lah ke 2020 ini baru lebih intensif kegiatannya gitu. Oke. Dan pasti ini untuk teman-teman gitu ya. Kalau misalnya mungkin salah satu dari teman-teman punya ini ya, toko online ya. Yes. Ini boleh ikutan loh, by the way, untuk di kita diskonan disiarin toko online-nya. Bener ya, Chris? Yes, betul banget. Terus
Benar. Ikutan aja, nanti cek aja Instagram kita @vradiofm. Nanti kita bakal siarin toko online-nya. Betul. Oke. Untuk apa namanya listener juga yang mau komunitasnya seperti Mamata Project ini juga ikutan ada di V Community, caranya gampang banget ya Chris ya. Langsung aja kirim email Anda ke vradiofm@gmail.com, kasih subjeknya V Community. Ini sebentar lagi kita akan on air lagi ya, Du ya? Yes. Siap-siap ya teman-teman, 30 detik. Satu 106,6 V Radio, lagu hitsnya beda. Jalan sore V Listener di V Community bersama dengan Palang Indonesia, USAID, dan juga IFRC. Betul banget V Listener, di mana kita barengan sama komunitas Mamata Project. Yang mana kalau kita lihat gitu ya dari Instagramnya Mamata Project, ini sekarang ini lagi selalu membahas tentang seputar-seputar vaksin dan juga hal-hal yang baru. Nah kalau misalnya dari tanggapan teman-teman gitu untuk hadirnya vaksin tuh gimana sih? Ya. Siapa yang mau jawab kali ya? Atau Ici mungkin? Oke, kalau kita sih kebetulan kan kita pernah ngebahas juga sama ada dokter paru dan juga dokter immunity. Iya. Jadi kalau menurut kita sih akhirnya setelah yang menerima penjelasan dari mereka, kita cuma bisa berdoa sekarang semoga aja ada segera vaksin yang aman dan sesuai dengan yang ada di Indonesia, karena setahu kita dari pembicaraan dokter-dokter ini kan si virus ini sudah bermutasinya sangat cepat. Nah, betul. Kita belum tahu nih vaksin yang dibikin itu kan sesuai dengan perkembangan virus ini atau enggak. Jadi kalau dari tim Mamata sendiri sih kita berharap semoga vaksin yang nantinya keluar adalah vaksin yang memang sudah sesuai dan aman. Ya benar, setuju. Berarti teman-teman dari Mamata Project pun sebenarnya siap mendukung juga ya dengan nantinya bakal ada vaksin untuk COVID-19 ini. Iya sih. Sejauh ini sih kita mendukung selama aman dan nyaman itu. Aman dan nyaman. Mantap. Soalnya kita juga melihatnya bahwa ya selama untuk kebaikan masyarakat gitu kan. Ini juga harus jadi satu prioritas dukungan juga ya, Zari? Betul banget. Tapi memang kalau misalnya memang teman-teman dari Mamata Project ini sendiri untuk kegiatannya sepanjang tahun ini berarti masih tetap aktif, cuma via virtual ya? Iya betul. Padahal udah kangen banget ya untuk bikin kegiatan off air gitu. Karena beda kan, feel-nya sebenarnya beda. Ketemu sama online gitu. Tapi ya apa boleh buat gitu, belum bisa ketemu jadi ya udah online aja dulu. Kelasnya online. Terakhir ketemu tatap muka kapan teman-teman? Terakhir tuh kita ngadain buat single zone ya kali ya? Iya. Itu yang terakhir itu kayak sebelum itu Februari. Iya Februari ya kayak sebelum pandemi menyerang gitu. Ya jadi kita ngadain pertemuan pertama. Kebetulan kan single zone juga barulah gitu. Nah itu kita ngadain pertemuan pertama kalau nggak salah di Bintaro Exchange gitu, ngumpulin teman-teman. Terus juga Pak gurunya juga ikutan join sih gitu. Jadi kita buka topik terus kita nyemil-nyemil bareng-bareng gitulah gitu. Oh, seru juga seru banget. Emang sih katanya di sini perempuan semua ya, tapi banyak kok laki-laki yang join juga di kelas-kelas kita gitu. Cuma nggak kelihatan aja. Tapi memang tetap ada juga ya berarti ya? Betul. Ada Kak. Gitu. Dan pasti nanti untuk listener kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman dari Mamata Project. Dan juga listener jangan lupa ya yang perlu tetap diingat bahwa virus COVID-19 ini kan masih ada. Betul. Jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan untuk pertimbangkan kalau misalnya mau keluar rumah. Dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjalankan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Dan pastinya listener pesan ini disampaikan oleh Palang Merah Indonesia, didukung oleh USAID dan juga IFRC.
Kita lanjut lagi teman-teman di Lanjut YouTube. lagi kita di YouTube non-stop. Oh ini back to back ya YouTube. Back to back. Back to back. Jadi kita ngomong 1 jam penuh, ya kan? Yang pertama kali curhat ya, buka ruang ya. Buka ruang mah Kalau 2 jam buka kok. ruang sih iya suka extend loh kita. Iya, Iya tergantung Biasanya kebutuhan. iya. Kalau buka ruang tuh berarti berapa lama misalnya kayak misalnya mungkin let's say ada 10 orang di situ ikut tapi 10 orang pengen cerita gitu kan, nggak mungkin kan satu orangnya cuma diwaktuin gitu ya. Akhirnya tuh gimana tuh? Kita kesepakatan bersama sih. Tanya ke teman-teman kalau memang ternyata ada yang udah pengen udahan atau ada keperluan lain ya silahkan. Yang masih mau mendengarkan ya silahkan juga gitu. Oh. Kalau Iya. kasihnya sih 2 jam Kak, 2 jam. Tapi kalau lebih ya itu hasil kesepakatan gitu. Iya, dan biasanya kalau teman-teman yang malu buat tanya langsung atau curhat langsung, ya mereka akan message pribadi sih ke moderator Mamata yang bertugas saat itu gitu. Iya. Oh, bisa oke. ya. Jadi memang udah daftarnya itu berarti berapa hari sebelum untuk Kenapa Zar? Ada masalah yang mau diceritain? enggak lah. Enggak. Kan gua nanya itu Oh, iya. biasanya berapa lama kalau misalnya mau iya. daftar. Betul. Biasanya nggak ada berapa lama sih, kita langsung on the spot. Bahkan kayaknya biasanya Kak Utin itu udah inget-inget nih, oke buka ruang, waktunya kapan. Ini ada yang pengen diceritain, jadi biasanya sama Kak Utin kayaknya udah dicatat dulu deh, ya nggak Kak? Kayak kemarin Udah buka minggu ruang sebelumnya kapan udah ya, booking. aku udah ada stok cerita nih. Jadi udah pada nggak sabar ya. Mungkin udah bikin listnya dulu nih yang mau diceritain apa gitu. Kalau yang baru sih biasanya kalau yang pertama kemarin pengalamannya di hari yang sama sebelum jamnya pun masih bisa kok. Jadi masih bisa DM di Instagramnya Mamata terus nanti bisa kita kasih link Zoom-nya gitu. Oke. Anyway, teman-teman 1 bulan sekali terus jadi 2 minggu sekali atas permintaan teman-teman kami. Iya, Oh, peminatnya banyak sih buka ruang itu. ternyata banyak ya. Iya benar. Iya. Teman-teman penasaran deh. Ini kan Mamata pasti dengan background masing-masing gitu kan, per keluarganya, bahkan ada yang single juga gitu. Jadinya jadi tempat sharing pengalaman atau budaya di keluarga gue gini loh, pasangan gue begini loh, dan seterusnya begitu. Atau ya based on bapak guru tadi, atau seperti apa sih? Yang pertama sih, jadi kita sebenarnya kalau di grup itu kita sharing beneran apa aja sih, beneran yang kayak misalnya apa ya Kak Utin, misalnya Ada masalah sama orang tua atau kakak adik. aku habis wisuda terus aku dibanding-bandingin sama kakak nih, beda Oh, banget iya. gitu. Atau aku nggak mau cari solusi sih, cuma mau cerita aja. Nah itu juga banyak gitu. Atau masalah sama bos, misalnya aduh habis Ya, berantem sama masalah bos sama nih gitu, atau sama teman kantor gitu. Ya. Apapun ada sih. Apapun ada sih. Kita juga ada namanya Mamata Parents Club, itu untuk yang dari teman-teman yang tinggal di luar negeri. Jadi kita juga ajak sharing, teman-teman kan pasti beda tuh cara handle keluarga antara di luar sama di Indonesia. Pressure-nya beda lagi segala macam. Nah, itu juga kita biasanya sih sebulan sekali sama 2 kali lah. Itu kita ngajak teman-teman yang tinggal di luar negeri untuk sharing gimana sih mereka tinggal di luar untuk ngurus keluarganya juga. Terus gimana ngatasin homesick-nya, segala macam dia kayak gitu. Jadi memang per keluarga sih. Kalau yang single biasanya apa curhat-curhatannya gitu Ki? Lebih ke relasi sih. Keluarga, orang tua ya, iya sih. Jadi setiap zona berbeda-beda ya untuk curhatannya ya. Makanya beda-beda. Oke. Iya sih, seru sih kalau misalnya. Iya. Nah, ini untuk listener nanti kita juga bakal ngobrolin tentang ada mereka kan juga punya untuk project ini juga ada produser cilik gitu ya. Nah, mungkin nanti kita bakal ngobrolin nanti ya. Sebentar lagi. Sebentar lagi ya berarti ya, teman-teman. Berapa detik lagi? 1 menit lagi panjang. Ini seperti robot. Sinyalnya. Iya, betul. Di sana hujan nggak sih, teman-teman? Ada yang daerahnya hujan nggak tadi? Tadi hujan, sekarang udah enggak sih. Pamulang siang.
Pamulang, oh tadi siang. Ini by the way teman-teman tinggalnya berdekatan atau ada mungkin justru sesuai arah mata angin, jauh-jauh? Kalau yang ada di sini dulu ya, kalau di sini sih nggak terlalu jauh-jauh banget sih. Ya. Aku doang sih yang beda, aku di Jakarta. Yang lainnya di daerah Tangsel. Jakarta. Oh, terus rumahnya juga Tangsel. Tangerangnya sih. Iya, Tangsel. Berarti iya. Cuman kita ada yang beberapa di luar Jabodetabek juga banyak gitu. Bahkan kemarin sempat ada yang ketemuan juga kok pas lagi itu. Ketika sampai ke Bumen, Jare, Jogja, mereka akhirnya ketemuan. Oke. Oh, jadi kayak iya sih benar-benar. Satu lagi di Tunisia sih, jauh Oh iya, banget. satu lagi di Tunisia. Itu akhirnya bisa ikutan apa karena dari tadinya ikutan di Jakarta terus pindah ke Tunisia atau dari Tunisia memang dia tinggal di Tunisia terus akhirnya join komunitas? Gara-gara grup belajar bareng juga sih, ada kelas bareng, ada kulwap terus ikutan terus kemudian jadi join gitu. Oke. Tahan ya, kita on air lagi sekarang. Oke. 106,6 V Radio, lagu hitsnya beda. Di Community V Listener bersama dengan Kepala Merah Indonesia, USA, dan juga IFRC. Kita masih barengan sama teman-teman dari Mamata Project. Betul. Dimana tadi kan emang teman-teman dari Mamata Project ini juga bilang ya ternyata ini membernya tuh jauh-jauh loh. Betul. Bahkan ada yang di Tunisia juga. Yes, itu dia. Soal kayak tadi seperti bilang kan ada Buka Ruang, ada juga produser cilik. Nah kalau soal produser cilik tuh berarti khusus untuk anak-anak nih ya, yang gemes-gemes gitu ya. Benar-benar khusus untuk anak-anak. Mereka, jadi kalau untuk yang anak-anak ada satu ruangan namanya Semesta Kumbo. Jadi mereka gabunglah di situ untuk berbagai kegiatan, mengekspresikan dan menampilkan karya-karya mereka gitu. Awalnya sih gara-gara mereka ikutan kelas reporter cilik. Jadi tadinya mereka dapat pelatihan dari para reporter gitu untuk jadi reporter cilik. Mereka dimentor, ada rapat redaksinya setiap hari Senin. Terus di hari Kamis mereka ketemu sama tamu yang sudah disediakan sama kakak-kakak pendamping nih ceritanya. Terus mereka wawancara lah, mempraktekkan 5W1H itu. Setelah itu berjalan selama 1 tahun, si anak-anak ini bilang, Kak, aku juga pengen dong jadi produser, pengen nyobain gimana caranya kalau menghubungi tamu gitu. Jadi ya akhirnya kami kasih kesempatan itu. Kebetulan aku sama Ici yang biasanya sering nemenin mereka, jadi kita kasih kayak semacam mentoring untuk jadi produser. Mereka menghubungi narasumber-narasumber dengan segala cara, bisa minta bantuan orang tua, bisa menghubungi DM Instagram dan lain sebagainya. Terus ya mereka approach narasumbernya sendiri-sendiri gitu. Terus ada yang juga pengen bikin desainnya, ya mereka bikin desainnya sendiri terus nanti dihadirkan di acaranya gitu ceritanya. Ini untuk umur berapa aja nih teman-teman? Dari mulai umur berapa sampai berapa? 8 sampai 15 tahun. Tapi kita ada yang dari 7 tahun kok. Iya, tapi ada yang dari 7 tahun sih. Mas ya? Betul. Tahan ya, udah tahan. Penasaran deh teman-teman, ini yang ikutan di Semesta Kumbo tadi, anak-anak dari member kah atau bisa dari luar juga? Ada dari member, ada juga dari luar. Oke. Oh wow, dari luar juga bisa ikutan ya Filisner. Kalau misalnya mungkin Filisner ada anak-anaknya atau bahkan ponakan atau orang terdekat yang kelihatannya kayak berbakat nih. Nah, mau jadi reporter cilik atau juga mungkin mau jadi produser cilik, bisa langsung lihat di Instagramnya Mamata Project ya teman-teman ya, bener ya. Yes. Dan akhirnya juga bisa gabung di Semesta Kumbo, bisa melakukan berbagai macam kegiatan. Anyway, kegiatannya apa aja sih di Semesta Kumbo tadi untuk anak-anak? Kalau yang rutin sekarang karena memang kelasnya masih urusannya reporter dan produser, kegiatannya Senin Kamis, setiap Senin Kamis mereka Senin ada 2 minggu sekali. Ya, 2 minggu sekali ada rapat redaksi. Hari Kamisnya mereka ketemu sama tamu gitu. Dan setelah itu mereka bikin laporan. Jadi mereka menulis laporan hasil wawancaranya ditampilkan di semestakumbo.com gitu. Wih, keren. Iya, keren sekali. Ada rapat redaksinya loh. Bener loh, bahkan. makanya tadi sampai rapat redaksi loh. Mereka yang minta sendiri gimana caranya jadi produser gitu. Yes. Itu hebat loh. Luar biasa. Dan produser udah kemarin sekali loh, udah berhasil yang perdana. Produser cilik ini.
Keren. Tamu-tamunya dia sangat pendongeng. Oh, ini berarti memang udah bakat gitu ya, makanya harus dikembangkan lagi gitu. Yap. Dan pastinya untuk Mama Mata Project ini juga memberikan fasilitas, jadi itu bagus banget. Betul. Mm-mm. Betul, luar biasa. Kita nanti bakal lanjut lagi, listener. Jadi untuk Anda yang penasaran kegiatan selanjutnya dari Mama Mata Project seperti apa, bareng sama kita terus ya di Jalan Sore. Mm-mm. Ini berarti kalau kegiatannya sepanjang tahun ini, maksudnya setiap bulan gitu atau ada kayak 2 bulan sekali atau mungkin 3 bulan sekali ada acara atau mungkin memang secara ini continue Biasanya gitu. biasanya tergantung request sih. Oh, Sama kalau yang rutin belajar bareng si Pak Guru ini setiap minggu Setiap Kamis. Ada di kalau kadang di YouTube, kadang di Instagram. Sekarang lagi di Instagram namanya Tanya-Tanya Om G. Itu biasanya yang rutin tiap minggu. Oh, oke. Kalau yang sama Dula, kayaknya ini tahun pertama kita ya, bikin acara The Dulas ya. Jadi nanti di tanggal 20 kita ada acara namanya Meet the Dulas. Jadi untuk teman-teman yang sedang merencanakan program kehamilan ataupun teman-teman yang sedang hamil ingin ngobrol-ngobrol dengan Dulas, itu bisa banget. Oke. Wow, menarik. Betul. Lengkap ya, kita kayak kalau belanja di satu mall itu udah whole package. Ini Betul. sama ya, ini komunitas ini kayak whole package ya. One stop shopping. Benar. Menarik sekali loh listener. Jadi untuk listener yang mungkin mau join, ini langsung DM aja gitu ya ke Instagramnya. Ya, di @mamata.project. @mamata.project. Anyway, listener, untuk Anda juga yang ingin ngobrol-ngobrol seru di community, punya komunitas seseru teman-teman dari Mamata Project, langsung aja kirim data komunitas Anda ke email kita ya, bradiofm@gmail.com, kasih subjeknya V-Community. Tuh. Jadi silakan, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol setiap hari Jumat, listener, jam 7 sampai jam 8 malam. Betul sekali. Ya. Mohon maaf Kiki, kayaknya sinyalnya ini tidak stabil. Tidak stabil ya. Blank di tempatnya Kiki. Oke. It's okay. Aman. Teman-teman sekarang masih sibuk semua di rumah? Kebetulan kita sebenarnya malah anak luar rumah semua. Iya. Oh gitu, jadi aktif di luar ya. Sudah terpaksa kita kerjanya harus keluar rumah. Iya. Ini berarti sempat kayak lockdown juga nggak sih teman-teman? Sempat. Awal-awal kan PSBB tuh ya kita ikutin aturan pemerintah sih PSBB, tapi begitu mulai transisi, nah itu balik lagi ke kebijakan kantor kita masing-masing. Kalau kayak aku seminggu WFO, seminggu WFA gitu. Ada juga mungkin teman-teman ada yang bisa full WFA gitu sih. Jadi memang ini ya semuanya aktif ya. Iya. Banyak yang WFO ya. Betul. Ini sibuk pada kerja, kemudian Mamata Project di rumah juga, repot banget dong ya. Ya gitu deh. Bagi waktu gimana nih teman-teman? Iya, membelah diri kan atau gimana? Iya, serupa amuba. Biasanya saling backup aja sih. Ya, saling backup sih. Oke. Kalau buat aku sama Ici, Mamata dan ngurusin anak kecil di Semesta Kumbo itu tempat bermain sih, jadi abai sama kerjaan kantor, tapi lebih sibuk di Mamata gitu. Disebut di Mamata dan Semesta Kumbo, jadi kita kayak tempat bermain beneran kayak, oke, tar dulu ya kantor. Kadang aku malah kalau pas Semesta Kumbo itu lagi rapat redaksi atau temu-tamu, itu aku suka masih di jam kantor. Iya. Wow. Jadi teman-teman kantor udah tahu, sebentar ya 1 jam dulu tinggalin buat nge-zoom dulu, terus mereka malah adanya kepo, itu anak-anak kecil ngapain, Ci? Iya. Terus soalnya mereka tiba-tiba muncul di belakangku gitu lagi. Oke.
Selamat malam bosnya Mbak Lia dan juga Mbak Yusni. Jadi kalau misalnya nanti sejam nggak bisa diganggu, terjawab sudah ya bos ya. Oh, aman, bos masih sibuk di kantor kok ini. Iya. Lagi WFH, jadi mereka lagi di kantor tidak akan mendengarkan dan melihat kayaknya untuk sekarang. Tapi nggak tahu tiba-tiba muncul di YouTube ya. Ya kita emang ada bagi-bagiannya sih Kak gitu. Kayak misalnya aku sama Kak Kiki itu di single zone. Oh, terus aku juga bantu ya administrasi surat menyurat gitu. Jadi emang kita saling backup sih sistemnya kekeluargaan deh pokoknya. Oh, wow. Dan juga kalau misalnya untuk apa tadi anak-anak Semesta Kumbo. Semesta Kumbo. Oh ya, Semesta Kumbo ini juga berarti virtual juga ya. Mereka juga bisa ngikutin by online juga ya gitu. Iya. Sementara ini karena memang kegiatannya nggak bisa kemana-mana ya jadi virtual sih. Tapi nggak apa-apa, lebih seru karena ada mereka jadi punya banyak teman dari Bali, dari Pangkal Pinang, dari Batam, dari Tunisia itu. Ya. Wow. Kita gabung. Ya. Dan Semesta Kumbo itu juga ada podcastnya sih, podcast Kumpul Bocah. Wow. Ya ampun, anak-anak ini udah punya podcast ya. Berarti jadi dikasih wadah juga untuk praktek ya. Berarti untuk mereka prakteknya itu via Zoom juga ya teman-teman ya? Sementara via Zoom juga. Antusias ya kalau anak-anak ya. Betul. Anak-anaknya antusias, biasanya ibu-ibunya bakal ikut repot. Lebih antusias lagi biasanya ibunya ya. Nah kalau di kita enggak, kalau di kita ya Kak Utin kalau di sini sih orang tua disarankan tidak ikut campur kegiatan anak ya Kak. Betul. Nice. Gitu. Membiarkan anak untuk mengambil perannya dia gitu. Jadi kita jauh-jauh aja, nggak ikut campur urusan mereka gitu. Ya. Biasanya kalau misalnya terlalu ikut campur gitu, nanti anaknya juga ngerasa, aduh bingung nih mau ekspor juga kayak gimana gitu ya. Betul. Dan itu akan kelihatan. Betul. Ya kan Kak Utin ya? Langsung kelihatan bener. mana yang orang tua ikut campur, anaknya beneran kelihatan nggak bebas ya Kak? Iya bener, kayak kan kalau ada orang tua yang mengawasi istilahnya, si anak jadi kayak seperti merasa, aduh ini keputusannya aku ambil bener atau enggak ya, dimarahin mama atau enggak ya gitu. Kan kalau merasa diawasi, jadi mendingan lebih baik diberikan kebebasan mereka untuk memilih sesuai pilihan mereka masing-masing gitu. Jadi kita cuma mengawasi selama enggak bahaya dan aman ya, beres gitu. Oke. Wah, untuk kalau anak gue udah seumuran, tadi minimal 8 ya, 7-8 tahun. 7 udah ada yang bisa ikut. Gue langsung suruh ikut. Ini anak gue juga mau gue ikutin kayaknya. Ikut di situ aja gitu. Nah, coba nak gitu ya. Dalam tanda kutip, titipin aja di sini. Itu mau ya. Boleh. Ini pas lagi pandemi gini lo nggak bisa titipin. Oh iya. Tetep ya, harus diarahin, kan? Karena virtual. Tapi kalau misalnya kalau nggak virtual itu kelasnya tuh di mana sih? Maksudnya sebelum pandemi ini? Iya. Semesta Kumbo. Ini di Tangerang Selatan lebih banyak. Jadi karena kami kebanyakan warga Bintaro dan sekitarnya, SD Karawaci dan sekitarnya, jadi arahnya ya di situ-situ, di piknik bareng di satu rumah makan yang outdoor itu. Terus di kumpul bareng kayak tadi Kak Woro cerita. Paling jauh kemana kita terakhir ya Kak Utin? Tangerang, ke Karawaci. Karawaci ya. Atau itu sama Om G kan? Ada Om G juga kan? Ya, finansial. Terus yang di tengah kota ya biasanya Jakarta Selatan sih. Lebih banyak anak selatan soalnya. Selain Tangsel, Jaksel ya. Betul. Bener. Terus kalau ke kita pantai piknik selatan ya. Emang rencananya udah ada sih tadinya ya Kautin ya. Iya. Untuk camping gitu, untuk camping ibu-ibu sama anak-anaknya keluarga gitu. Kadang kita kan ngajak Om G gitu ya, supaya Om G bisa ngeliat perkembangan anak. Oke. Kita terakhir ya. 106,6 V Radio, lagu hitsnya beda. Masih di Fit Community Listener di Jalan Sore bersama dengan Palang Merah Indonesia, USA, dan juga IFRC. Betul, Listener, seru banget. Tadi kita sempat ngobrol juga di YouTube ya. Ternyata kegiatannya banyak sekali, walaupun memang sekarang lagi pandemi gitu, tapi tetap berjalan melalui virtual class.
Iya. Ya. Itu yang bagusnya adalah gini, listener. Ternyata teman-teman di Mamata Project ini satu sama lain kayak berbagi peran juga gitu, karena masing-masing punya kesibukan sendiri, Zar, di rumah, di kantor, bahkan ada yang curi-curi jam kantor. Tenang nih, kita nggak bilangin bosnya kok ya. Kalian bosnya sekarang lagi nonton di YouTube ya. Tapi untuk Bosnya udah tahu kok. Abang tahu ya, berarti nggak dirahasiain ya. Tapi untuk teman-teman dari Mamata Project mungkin ada listener yang baru aja join gitu. Iya, Ini pesan apa sih yang mau disampaikan untuk listener gitu yes. mengenai komunitas ini? Pesan apa ya? Apa Kak Utin? Aku juga bingung. Kalau pesan kayaknya nggak ada yang muluk-muluk, tapi semoga memang kita bisa punya tempat atau ruang belajar yang selalu aman dan nyaman gitu, dan tidak dihakimi gitu oleh satu sama lain gitu. Oke. Buat listener yang mau gabung ke Mamata Project atau mau ikut berbagai macam kegiatan di Mamata Project itu gimana sih? Itu langsung ke Instagramnya aja kali ya. Bisa langsung ke Instagramnya Mamata Project @mamata.project. Bisa langsung DM aja misalkan mau gabung besok dibuka ruang atau mau ikut yang nanti acara kita tanggal 20 Meet the Doulas, itu juga bisa di situ. Oke, semua kegiatan diselenggarakan secara free ya? Yap. Ya, ada untuk yang ada beberapa sih yang enggak, cuman kita enggak membebankan ke teman-teman sih. Kita nggak gitu. matok tarif sih, semua itu donasi seikhlasnya teman-teman, seperti itu. Iya. Biasanya kita Senyamannya. selalu angkanya senyamannya gitu. Jadi kalau ada kelas HTM-nya itu selalu senyamannya sih. Senyamannya, betul. Oh, oke. Iya, Ya, lebih ke donasi juga ya teman-teman ya. Betul. Oke, mungkin untuk teman-teman dari Mamata Project ada lagi yang ingin disampaikan untuk listener. Silakan. Sepertinya sudah semua ya kali. Iya, kayaknya udah. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Jangan lupa 3M. Betul, jangan lupa 3M. Dan pastinya untuk listener juga ini udah terakhir, udah selesai, nggak terasa udah 1 jam juga kita ngobrol barengan sama teman-teman dari Mamata Project ya. Betul, sehat-sehat terus teman-teman dari Mamata Project. Kalian juga sehat-sehat ya, masih harus ke studio. Kalian dan semua juga. Ya, sukses terus ya dan sehat-sehat terus. Bye. 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 Kita juga udah harus pamit, listener. Setelah ini bakalan ditemani sama Om DJ di Vic Classic Disco ya, Zar ya. Jadi untuk listener saatnya Zara Medina pamit. Chris Putra juga pamit. Setelah ini sebentar lagi, listener, ada pesan juga nih dari Palang Merah Indonesia. Kita closing nggak? Ini di YouTube. Abis ini kita closing. Enggak. Closing lagi nggak? Apa udah? Closing.